tinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab bagi Dia segala pujian kita, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Katakan Dia Yesus. Selamat bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku, bahagia pujianku pada
mengalir pengurapan baru Roh Kudus atas hidup kami Tuhan. Engkau menjamah kami dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa yang tak terbatas di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus mengubahkan, menjamah dan memulihkan hidup kami. Dan pada waktu kami terima firman Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa ini waktunya Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Nyatakan tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, arahan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tepuk tangan yang bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik. Oke.
Shalom semua. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Haleluya. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah datang pada saat ini. Engkau adalah orang yang luar biasa. Haleluya. Oke. Saudara, ini sudah minggu pertama bulan Desember. 3 minggu lagi akan berakhir tahun 2020. Tapi pada bulan November waktu yang lalu, saya dalam doa pribadi dan keluarga, Tuhan mengatakan bahwa sebelum berakhir tahun 2020, anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini, terhubung dalam pelayanan ini, Tuhan berkata mengalami terobosan keuangan. Saya memberitahukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Masalah engkau percaya atau tidak urusanmu. Tapi saya mendorong, mari percaya. Mari tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan, haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum berakhir tahun 2020, tinggal berapa lagi? Kalau 30 berapa? 31 ya. Berarti kurang 6 hari, berarti sisa berapa? Hah? Masih ada 3 minggu ya? Nah gitu kan. Jadi maksud saya, meskipun tinggal beberapa hari, tinggal beberapa minggu, imani bahwa sesuatu yang luar biasa sudah terjadi atas hidup kita. Yang daripada Tuhan sudah terjadi. Haleluya. Oke. Nah, tema bulan ini, kita akan menghidupi sepanjang bulan ini satu tema untuk mempersiapkan kita masuk pada tahun 2021. Jadi tahun 2021, tema di tahun 2021, saya pengen kita hidupi sejak bulan Desember ini. Biasanya saudara, biasanya di gereja kita, saya memberitahukan di minggu terakhir, umpama di bulan November, di minggu terakhir saya memberitahukan apa yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup kita di bulan baru, bulan berikutnya. Nah, karena ini adalah bulan yang terakhir, maka sepanjang bulan ini saya pengen kita menghidupi satu tema sepanjang bulan ini untuk menghidupi selanjutnya tema di tahun 2021. Tema tahun 2021 pengen ditampilkan F5. Mundur dulu. Oh ya, kurang F5 lagi. Oke, maju lagi. Oke. Atau balik aja di yang tadi aja. Oke. Tema tahun 2021. Mundur yang tadi, yang awal, lebih awal. Yang tadinya. Oke, mundur lagi. Oke, ini aja. Jadi ini yang kita menghidupi tahun 2021. Sama-sama katakan, Roh Kudus memenuhi hidupku. 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi hidupku. Jadi sepanjang tahun 2021 tema ini yang akan kita hidupi. Dan kemudian sepanjang bulan Desember ini tema ini sudah dibahas. Supaya begitu masuk di 2021 kita bukan baru mau bicarakan tentang tema ini. Meskipun tema ini selalu kita dengar sebenarnya. Hampir setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada hamba Tuhan yang menyampaikan tentang Roh Kudus. Oke. Itu sebabnya saya pengen kita berdiri sama-sama, kita declare ini. Oke, mari kita berdiri sama-sama. Ini declare ini dalam bentuk doa, iman, dan pernyataan. Doa, iman, dan pernyataan kita. Amin. Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Tahun 2021, Roh Kudus memenuhi hidupku. Dalam nama Yesus, aku iman dan berkatakan, Roh Kudus memenuhi hidupku. Aku terbuka pada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus setiap saat di hidupku. Aku penuh kuasa dan urapan baru, penuh hikmat dan pengertian, maju dan meningkat, menuai anugerah Tuhan setiap hari. Karena Roh Kudus ada di dalam hidupku. Karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam hidupku. Next.
Ini kita mau doa peperangan, mengalahkan kuasa kegelapan. Mesti memperkatakan. Mari perkatakan sama-sama dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, aku hancurkan setiap rancangan setan-setan, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi aku mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku bakar semua pekerjaan, alat-alat yang digunakan, hasil-hasil karya dari setan-setan, roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi aku mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Aku bakar dalam nama Yesus. Amin. Tangannya jangan cuma begini, mesti dalam nama Yesus. Saudara memasuki zona semangat. Haleluya. Kalau di gereja lain, saudara, jarum kecil jatuh kedengaran. Tapi di tempat ini ledakan di luar tidak kedengaran. Karena kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Karena kita merayakan kemenangan Kristus. Kalau kita merayakan, maka sukacita atau sedih? Sukacita. Haleluya. Oke, berikut kita mengaktifkan pelayanan malaikat Tuhan. Saudara, kalau baca dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh yang melayani kita, ditentukan Tuhan untuk melayani kita anak-anak Tuhan. Setan itu, iblis itu roh jahat, dia adalah malaikat yang jatuh. Nah, kita itu memiliki kuasa terhadap malaikat, termasuk kuasa kegelapan. Berarti juga malaikat Tuhan kita bisa perintahkan, karena Tuhan sudah tentukan malaikat Tuhan itu bekerja menolong anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita doa mengaktifkan pelayanan malaikat. Itu mesti dirilis. Mari kita rilis. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga di hidupku, supaya nyata-nyata aku mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saya pengen dengan musik. Tetap. Haleluya. Berikut. Ini doa pernyataan. Ini berlaku. Ini memperkatakan kepada diri sendiri. Mari kita perkatakan. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhiku setiap saat. Aku mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Tuntunan dan pimpinan Roh Kudus secara nyata-nyata terjadi di hidupku. Aku berhasil karena melakukan Roh Kudus ada dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Masih tetap berdiri. Oke, next. Jadi di tahun 2021 dan juga dari Desember ini kita mendeklar ini. Kita mendeklar ini sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhiku lagi. Roh Kudus memenuhiku lagi. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang terakhir. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku setelah yang terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang saya mengundang adik-adik. Kita ada pelajaran khusus untuk anak-anak. Oke, maju semua. Nanti sebentar anak-anak akan dilayani khusus di bawah. Ada gambar dan ada yang akan dibuat supaya anak-anak bisa. Oke. Haleluya. Teman baru kalian. Oke. Sip. Rafa nggak datang ya? Rafa nggak datang. Oke. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita akan nyanyi sama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Mari semua mengangkat tangan, kita berdoa untuk mereka supaya mereka memasuki tempat yang
di bawah supaya mereka diajari firman, dan ada kegiatan di bawah supaya mereka bisa dilayani sesuai umur mereka. Mari kita angkat tangan berdoa untuk mereka. Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus untuk anak-anak kami ini ya Tuhan. Urapan Tuhan mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus menjamah anak ini dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus menjamah, urapan Tuhan mengalir untuk semua anak-anak ini dari masa kecil. Mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus mengalir buat mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan sesuai umur mereka, dan mereka akan dilayani khusus. Urapi mereka semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan ikuti Ibu Gembala ya, ikuti. Nah, ikuti Mami. Oke, silakan. Baik. Haleluya. Oke. Tampilkan dulu. Baik. Tampilkan dulu yang slide. Oke. Next. Oke, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sudah tema Natal, tapi secara khusus saya membahas, meskipun ini sudah bulan Natal, tetapi saya lebih menekankan kepada pekerjaan Roh Kudus. Jadi bulan ini lebih menekankan kepada pekerjaan Roh Kudus. Meskipun Natal itu bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi ini lebih banyak menekankan kepada karya Roh Kudus sehingga kelahiran Yesus terjadi. Nah, gitu. Oke. Saya mau mengajak kita untuk lihat di dalam Lukas pasal yang kedua dan Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Oke. Sembari saudara mencari Lukas pasal pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah datang. Saya melihat ada jiwa baru. Selamat datang buat Ibu Amel. Selamat datang buat Saudari Elizabeth. Dan juga ada 2 anak dari Ibu Amel yang paling ujung tadi di sini hadir tadi. Kami sangat welcome. Haleluya. Nanti sebentar ada 1 orang yang saya mau mengajak. Mungkin tiba-tiba ini ya mau bersaksi. Atau saya langsung aja dari sini ya. Dari sini saya langsung aja. Jadi begini. Bulan lalu kita menghidupi tema saya utusan Kristus. Kita utusan Kristus. Nah, pada bulan lalu berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, dan beberapa kali saya juga menyampaikan firman Tuhan. Bahwa meskipun tidak panjang-panjang, kita bukan pendeta mungkin, tidak perlu panjang-panjang untuk cerita Yesus kepada orang lain. Kadang-kadang cuma kata pendek aja, mungkin terdiri dari 5 kata. Contoh, Tuhan Yesus memberkati kamu, ya, ya dihitung. Nah, 5 kata ini pendek saja, tapi ini firman. Cuma pendek kita sampaikan, tapi berkuasa. Ini adalah Injil. Nah, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 38, Aku mengutus engkau untuk menuai apa yang tidak engkau usahakan. Jadi waktu kita diutus menjadi utusan Kristus menyampaikan firman, pendek saja cuma 5 kata, kadang-kadang bisa cuma 3 kata. Tuhan berkati kamu, tambahin 1 dan ya. Tuhan berkati ya, jadi 3 kata. Cuma pendek begini, gitu kan? Tetapi itu berkuasa. Maka kita mendapatkan berkat yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah tentukan. Tetapi penentuan Tuhan berkat itu ditentukan kepada kita mengalir karena kita merilis firman kepada orang lain. Yes. Sudah ditentukan berkat itu kepada kita, tapi berkat itu terjadi karena kita merilis firman. Amen. Nah, dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Jadi kalau kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan,
Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajari mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan berjanji di ayat terakhir pasal 28 itu di kitab Matius, Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti orang yang diutus Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang pendek saja, cuma 3 kata. Sembari taruh, jadi kalau dia sesama perempuan taruh tangan di bagian sini, udah Tuhan tolong kamu ya, pendek aja. Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya, kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Amin. Kita mengalami penyertaan Tuhan. Di Lukas pasal 22 ayat 35-36, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya, waktu aku utus kamu, tidak bawa kasut, tidak bawa baju, tidak bawa duit, apakah engkau selama aku utus kekurangan? Murid-murid berkonfirmasi, kami tidak pernah kekurangan. Jadi kalau orang menjadi saluran berkat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Berkat itu sudah ditentukan. Hanya saja khusus berkat ini hanya diberikan kalau kita merilis firman bagi orang lain. Amin. Amin. Ada berkat yang kita banting tulang, tulang dibanting-banting. Wow. Banting tulang apa? Tawarkan bisnis, jagain toko, cari customer. Wah. Tapi ada berkat kita nggak cari-cari, kita nggak berusaha. Tiba-tiba orang datang, Bapak pakai aja ini uang. Kapanpun mau kembalikan uangnya, nggak apa-apa. Bapak pakai aja. Lalu tiba-tiba ada orang bilang ini, Bapak, Ibu, nih uang, pakai aja dulu. Atau tiba-tiba datang order, Pak, saya dengar lagi bikin sesuatu ya, bisa bikin begini. Oh iya, kalau begitu saya pesan, saya pesan 1 juta piece. Begitu kan? Dia pesan 1 juta. Bagi Tuhan. Nah, bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan teman-teman yang lain. Nah, beberapa kita terberkati dan langsung bertindak. Salah satunya ibu kita yang di belakang. Amin. Nah, saya nak sebut nama. Tapi saudara bisa lihat paling belakang. Gitu ya. Saya mendorong kita semua untuk menyampaikan tentang Yesus pendek saja. Tuhan tolong kamu ya. Karena kata-kata yang kita ucapkan disertai dengan kuasa. Karena Pak Guru selalu mengurapi firman Tuhan. Nah, ketemulah dengan Ibu Amel. Lalu kemudian ngobrol mereka. Tadinya cuma pendek kata, lama-lama panjang. Nggak tahu juga kesaksiannya. Nggak tahu juga kok bisa ngomong begitu. Gitu. Itulah pekerjaan Tuhan. Tapi yang saya kagum pekerjaan Tuhan terhadap Ibu Amel. Bagaimana Tuhan menjamah hidupnya. Banyak alasan untuk tidak jadi datang pada waktu kami konser, tapi dia datang. Wah, luar biasa. Yang saya kagum lagi, hari ini datang satu keluarga dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Lalu di tengah-tengah kita ada ponakan dari Ibu Amel ya, Saudari Elizabeth. Wah, Tuhan berkati. Amin. Itu contoh kesaksian di mana kita, waktu kita bersedia untuk rilis firman bagi orang lain, pendek saja. Tidak usah panjang-panjang. Tritunggal itu adalah tadi ya saya lihat itu dulu. Tidak usah. Pendek aja. 3 kata. Tuhan berkati kamu yang ada di depan. Itu berkuasa. Haleluya. Oke. Saya senang sekali. Terima kasih buat Bapak Ibu yang di belakang. Berkat. Tapi lebih dahsyat lagi, Ibu Amel, Elizabeth dan keluarga. Karena apa? Tuhan senang sekali waktu kalian memberi diri kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Saya nak panjang-panjang di bagian pendahuluan.
Kalau pendahuluan saja sudah panjang, bagaimana isinya? Oke, kita akan lihat Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan." Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakku itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan pada hari tuanya seorang anak laki-laki. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanku itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sama-sama katakan amin. Oke. Kita akan belajar tentang Natal, tapi khususnya kepada Roh Kudus memenuhi hidup kita. Di bagian ini, saudara, kalau kita mau belajar, dikatakan di ayatnya yang ke-34, bagaimana mungkin itu terjadi? Dengan kata lain, apa yang terjadi pada Maria, bahwa dia akan mengandung padahal dia belum pernah berhubungan seks dengan laki-laki, dia masih seorang perawan, tetapi dikatakan engkau akan mengandung. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu kemudian di ayatnya yang ke-36 juga dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Elisabet. Di sini ada Elisabet. Haleluya. Nah, tapi ini Elisabet ini masih muda. Kalau di ayat cerita Alkitab, Elisabet ini sudah tua. Tapi sesuatu yang tak masuk akal, sesuatu yang mustahil terjadi dalam diri Elisabet. Itulah dia mengandung di usia sudah tua, sudah nenek-nenek mengandung. Nah, saudara, dua hal ini. Pertama, masih perawan tetapi bisa mengandung, belum pernah berhubungan seks dengan seorang laki-laki, bisa mengandung. Ini mustahil. Yang kedua, sudah tua. Bahasa Alkitab mengatakan itu sudah sangat tua, tetapi bisa mengandung. Dua hal ini mustahil. Tetapi bagaimana bisa itu terjadi? Maria menanyakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan malaikat mengatakan di ayatnya yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Katakan, Roh Kudus memenuhi hidupku. Roh Kudus memenuhi hidupku. Haleluya. Pekerjaan Tuhan di dalam diri Maria dan di dalam diri Elisabet itu merupakan karya Roh Kudus. Minggu lalu saya mengajar kita semua bahwa dalam keadaan apapun Roh Kudus bisa bicara kepada kita. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bisa. Amen. Kalau ditanya, apakah engkau bisa mendengarkan suara Tuhan? Lama mungkin bisa jawab, bisa enggak ya? Tapi sebenarnya kalau saudara coba mundur ke belakang, tetap di tempat duduk. Maksudnya ingat masa lalu. Sebenarnya engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. Contoh, saudara lagi sibuk input di komputer, sibuk kerja, mungkin ngepel, goreng, atau mungkin berusaha apa. Tiba-tiba diingatkan sebuah ayat.
atau tiba-tiba diingatkan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan. Siapa yang mengingatkan kita tentang sebuah ayat muncul di pikiran kita? Siapa? Roh Kudus. Tuhan yang bicara kepada kita. Itu tidak mungkin setan. Tidak mungkin. Apa kepentingan roh jahat untuk mengingatkan sebuah ayat kepada kita? Apa kepentingan roh jahat? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Berarti engkau dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan. Contoh. Engkau dapat berkat banyak. Wah, jarang-jarang. Lagi saking jarangnya ditandai. Tanggal begini saya dapat Bapak 10 juta. Tiba-tiba Tuhan ingatin, jangan lupa memberi. Siapa yang ingatin ini? Soal kita taat memberi, itu lain cerita. Gitu ya. Saya bukan bahas tentang harusnya taat waktu dengan suara Tuhan, tetapi waktu suara itu muncul, dia berbicara, anakku, ingat berikan persembahan spesial. Siapa yang ingatin itu? Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Jadi Tuhan bicara kepada kita, bisa kita yang ngecilin. Gitu kan? Pakai alasan, aku kan bisa, aku kan banyak kebutuhan, aku kan lagi begini, aku kan begini. Bahwa kita mau taat atau tidak, itu bagian yang lain. Tapi Tuhan selalu bicara kepada kita. Contoh yang lain. Ketika kita kecewa sekali dengan orang lain, disakiti, begitu kan, terluka, begitu kan. Tiba-tiba ada suara bilang, ampuni saja. Siapa yang bicara itu? Itu Tuhan yang bicara, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Jadi sudah dari dulu Roh Kudus bicara kepada kita. Amen. Taruh tangan kanan di dada, katakan, Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus tuntun hidupku. Roh Kudus jamah hidupku. Sekali lagi taruh tangan kananmu di dada, katakan, Roh Kudus pimpin hidupku. Arahkan hidupku. Pimpin hidupku. Amin saudara. Haleluya. Oke. Saya akan dengan cepat mengajak kita untuk melihat. Nih, saya nggak terlalu melihat jamnya. Oke. Secara cepat saya akan menyampaikan 5 kebenaran. Bisa next. Saya akan langsung, saudara bisa lihat. Biasanya saya bisa, tapi kali ini saya akan langsung. Next. Oke. Berdasarkan pembacaan kita mendapati 5 kebenaran tentang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang pertama, saudara, Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kasih karunia Tuhan terjadi nyata-nyata atas hidup kita. Alkitab berkata, coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-28. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Engkau dikaruniai, itu kata-kata Tuhan terhadap kata-kata malaikat kepada Maria. Itu kata-kata Tuhan. Malaikat cuma menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Engkau adalah orang yang dikaruniai. Coba lihat di ayatnya yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Roh Kudus bekerja dalam diri kita supaya nyata-nyata kasih karunia itu terjadi atas hidup kita. Katakan nyata-nyata. Nyata-nyata. Jelas. Terlihat. Apa itu? Kasih karunia Tuhan. Amin. Berapa banyak yang pengen nyata-nyata kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup kita? Haleluya. Saudara, untuk mengubah diri tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru harus kasih karunia Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Berarti butuh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidupmu, menjamah hidupmu supaya apa? Supaya kasih karunia yang sudah ditentukan Tuhan buat hidupmu menjadi nyata-nyata terjadi atas hidupmu. Amin. Contoh, keselamatan sudah terjadi, nyata-nyata itu sudah terjadi. Itu kenyataan ilahi. Tapi kok saya nggak berasa ya? Nggak perlu. Itu terjadi di dalam. Haleluya. Saya percaya engkau semua sudah diselamatkan.
Keselamatan kita itu bukan usaha kita. Katakan bukan usaha kita. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tidak pantas kita dapatkan, tetapi diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tapi itu bukan gratis sebenarnya. Itu ada karya pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Kita tidak pantas diampuni, tidak pantas. Sudah berdosa kita, sudah rusak. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku masih Engkau sayang? Soalnya aku sudah merasa tidak layak. Kita memang tidak layak, tidak pantas. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa. Jadi kita dilayakkan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada kita. Masih berdosa, Alkitab berkata Yesus sudah mengampuni engkau. Amin. Berarti kebenaran itu adalah pemberian, bukan usaha. Amin. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama kita belajar, Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita nyata-nyata kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya yang mustahil bagi kita, yang mustahil bagi manusia, tetapi yang tidak mustahil bagi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi maksudnya begini, saudara lihat di ayat yang ke-34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Tapi Tuhan bilang, Roh Kudus turun ke atasmu. Dan karena Roh Kudus turun atasmu, maka kuasa Tuhan ada padamu. Jadi, sesuatu yang mustahil itu dapat terjadi karena karya Roh Kudus. Yes. Sekarang saya bertanya, kalau bagi saudara menganggap dirimu sedang mengalami pergumulan yang berat, saya mau tanya, kalau berat menyenangkan atau tidak? Puji Tuhan, saya mengalami pergumulan yang berat. Senang gak? Saya mau kasih tahu, kita hidup mengikut Tuhan itu bukan kategori berat, itu bukan kategori sukar. Menjalani hidup kekristenan itu kategorinya mustahil. Amin. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ikut Tuhan itu bukan berat, bukan sukar. Ikut Tuhan mustahil. Tapi Tuhan suka sekali yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Amin. Sudah perhatikan, sebenarnya seluruh hidup kita, jangankan ngomong tentang ikut Tuhan, seluruh hidup kita tiap hari, itu sebenarnya harus kita masukkan kepada kategori mustahil. Contoh, untuk mengedipkan mata itu mustahil, saudara, kalau bukan kekuatan Tuhan. Saudara pakai APD, alat pelindung diri, udah kayak astronot mau pergi ke bulan, begitu kan? Wah, maskernya sini ada kacamata khusus, ada pelindung, wah, jas hujan atau jas apa begitu kan, pakai begitu. Nggak cukup lapis lagi, pakai helm, begitu kan? Begitu, naik Apollo 11 mungkin begitu ya. Tapi dokter-dokter mengatakan tidak menjamin itu bisa melindungi diri. Tidak menjamin loh. Artinya apa? Kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang tidak pasti. Siapa yang bisa jamin kita tidak kena? Tapi Tuhan bisa berjamin. Amin. Haleluya. Amin. Makanya kita serahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi yang saya maksud begini, seluruh hidup kita ini mustahil. Apakah saudara bisa percaya diri dengan sombong mengatakan untuk pulang ke rumah gampang? Kalau engkau tidak disertai Tuhan, tidak sampai di depan kita semua. Tapi Tuhan penuh kasih karunia. Dia nggak tahan nafas kita 5 menit gara-gara kita sombong.
Ibu ini saya tahan. Malaikat datang kan, sombong sekali, sombong, gitu kan? Dia tahan itu nafas. Langsung seorang ibu langsung. Malaikat sudah kasih tahu, ibu, saya tahan, aku tahan ya. Malaikat bilang begini, aku tahan, Mak. Tahan nafas kamu 5 menit. Masih 4 menit. Masih 3 menit. Aduh. Tapi Tuhan kita nggak begitu, saudara. Tapi saya mendorong saudara untuk memandang hidup kita ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama, bagi Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi hidupmu, mustahil bagi anakmu, mustahil bagi orang tuamu, mustahil bagi usahamu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu semua karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita menjalani hidup 1 bulan ini tinggal 3 minggu. Bagi beberapa orang gampang untuk hidup dengan 10 juta. Bagi beberapa orang, puji Tuhan masih ada 1 juta di tangan. Bagi beberapa orang dia lihat ada cuma 100.000 di tangan. Orang yang punya 10 juta dia bilang begini, hidupku masih nyaman, masih ada 10 juta, tenang, aku gak takut. Ngapain perlu Tuhan? Yang cuma 1 juta di tangan dia agak ketar-ketir. Waduh, ada keperluan anak ini 1 bulan ini, cukup gak 1 juta? Tapi yang 100.000, lebih takut lagi Tuhan. Gimana mau hidup 1 bulan ini gak sampai 2021 kalau begini? Tapi saya kasih tahu, 100.000 saja. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan penuhi kebutuhan. Tapi engkau punya 1 juta di tangan, 10 juta di tangan, tapi enggak mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba kantongnya bocor. Kantongnya bocor dalam bentuk apa? Servis mobil, servis motor, perbaiki apa gitu. Kantongnya bocor. Tiba-tiba ada aja kehilangan ini, kehilangan itu, bikin ini, bikin itu. 10 juta kayak cuma lewat di tangan. Halo, saya mau kasih tahu. Tahu dalam hati kita, hidupku ini setiap hari mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian yang kedua ini, Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita yang mustahil terjadi pada kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan terjadi pada kita. Yang ketiga, oke, kita lihat yang ketiga. Next, berikutnya kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita bisa mengimani dan taat kepada firman Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-38. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari mana kemampuan Maria bisa mengimani firman Tuhan dan bisa taat kepada firman Tuhan? Dari mana? Itu karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau seseorang itu belum bisa diubahkan, lebih baik engkau bawa di dalam doa. Tuhan, ubahkan suamiku, pulihkan orang tuaku, pulihkan anakku. Sebab kalau kita bawa kepada Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang mengubahkan. Sekuat tenaga kita nasihat-nasihat, sekuat tenaga kita kritik-kritik suami, istri, anak-anak, kakak, adik. Kalau dia tidak berubah. Manusia tidak bisa mengubah manusia, cuma Tuhan yang bisa mengubah. Manusia bisa berubah sebentar saja, tapi kalau Tuhan rubah total. Mana lebih baik, serahkan dia kepada Tuhan atau serahkan kepada dirimu untuk ubah? Serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, cara Tuhan mengubah luar biasa.
Tetapi percayakah engkau kepada firman Tuhan? Percaya. Kalau engkau percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi lebih baik berdoa begini, Roh Kudus, tolong aku percaya. Ada seorang, waktu Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus menegur, hai angkatan yang kurang percaya. Maksudnya dia ngomong kepada murid-muridnya. Tapi orang yang memiliki masalah dengan sakit penyakit, dia bilang, Tuhan tolonglah aku percaya. Dia bilang, aku percaya. Tolonglah aku ini yang tidak percaya. Loh, gimana kata-kata? Dia percaya, tolong aku tidak percaya. Dia mau percaya, tapi tidak punya kekuatan hidup berdoa supaya dia bisa percaya. Amin. Kalau saudara baca dalam kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, hidupku ini bukan aku lagi, tapi hidup oleh anak Allah. Bahasa aslinya menggunakan hidup oleh iman anak Allah, imannya Yesus. Bukan iman kepada. Perhatikan ini ya. Jadi Yesus hidup di dalam diri kita. Hidup karena apa? Karena iman kita ini bukan iman kita lagi. Sudah imannya Yesus yang bekerja dalam diri kita. Wah, itu dahsyat. Amin. Nah saudara, kalau ada iman, Alkitab bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang mengerjakan percaya dalam diri kita bukan kita. Roh Kudus yang bekerja. Tetapi nanti kita lihat. Tampilkan dulu. Tampilkan. Nah, itu karena firman. Jadi kalau kita dengar firman begini, Roh Kudus suka sekali. Karena yang membuat kita punya iman adalah firman Tuhan. Dan oleh karena Roh Kudus. Saya mau berdoa, saudara. Kau adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus engkau taat firman Tuhan. Dalam nama Yesus iman Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja dalam hidupmu sekarang juga. Sehingga engkau memiliki ketaatan dan ketundukan kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, memimpin hidupmu, sehingga engkau bisa mengimani firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi yang kalian percaya tidak ada yang mustahil. Terima kesembuhan, terima kemuliaan, terima kemenangan, terima kelepasan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami kekayaan kemakmuran Kristus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sorak haleluya. Dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, perhatikan sama-sama, 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya bisa tunduk pada otoritas. Nah, ini menarik saudara. Menarik saudara ya. Perhatikan ayat 36. Malaikat kasih tahu di ayat 35. Malaikat bilang begini, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ayat 35. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Tuhan ada padamu. Ayat 36 dia bilang, juga saudaramu Elisabet. Dia juga lagi ngandung di usia tua. Saya mau kasih tahu. Tunduk pada otoritas. Kamu memiliki orang tua. Anak-anak tunduk kepada orang tua. Jangan memberontak. Tunduk kepada pimpinan. Tetapi yang jadi pimpinan, yang jadi orang tua, tunduk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saya sebagai gembala, saya tunduk kepada Tuhan. Tapi waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ketika engkau tunduk kepada apa yang saya sampaikan berdasarkan firman, itu baik buat saudara. Maria mau mengalami yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil. Diarahkan oleh Tuhan, malaikat Tuhan pergi ke seorang ibu bernama Elisabet yang sedang mengalami perkara mustahil. Itu sama dengan begini. Engkau mesti
tunduk pada otoritas. Belajar. Amin. Engkau diurapi oleh Tuhan. Terhubung kepada orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Terhubunglah kepada orang yang dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan nggak? Amin. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, terhubung kepada orang yang dipakai Tuhan. Halo. Haleluya. Maria ini mustahil, sesuatu yang mustahil terjadi pada dirinya. Tapi Tuhan bilang, kamu lihat tuh anakmu Elizabeth. Oh, Elizabeth sedang mengalami yang mustahil. Supaya Maria juga turut mengalami yang mustahil, kamu datang ke sini. Ngerti gak? Belajar di sini, serap dia. Haleluya. Meskipun mustahilnya beda, tetapi biasanya hal yang mustahil itu selalu dari Tuhan, itu terjadi pada kita. Amin. Gereja kita sedang melakukan pelayanan roh. Pelayanan yang tak biasa. Pelayanan yang mustahil, tapi bisa terjadi karena ada kuasa Roh Kudus. Tapi saya mendorong saudara, ayo sama-sama kita serahkan hidup kepada Tuhan. Saya memimpin sebagai kepala. Tentunya saya, di atas saya ada yang namanya BPD. Juga ada sebenarnya ada teman-teman pelayan yang saling mengingatkan. Nah gitu. Saya senang sekali ada pendeta Dovi. Sekalipun dia dalam hal pelayanan sama-sama tim rekan, tapi ada cara dia bisa memimpin saya. Saya mau kasih tahu ya, kita ini bisa memimpin. Bahkan atasan pun kita bisa pimpin. Benar? Orang tuamu bisa engkau pimpin. Loh, caranya bagaimana? Saya mau ajarin saudara kepemimpinan 360 derajat. Kalau bundarannya atau lingkarannya seperti ini, maka kita ada di tengah. Orang yang di depan kita adalah orang tua. Dia pimpinan kita, orang tua, kakak, atau gembala kita, atau ketua, atau guru. Jadi pimpinan kita. Bagaimana cara kita memimpin pimpinan kita? Kita bisa memimpin. Engkau bisa memimpin orang tuamu ya, anak-anak. Engkau bisa memimpin orang tua. Caranya apa? Dorong dia maju. Kalau dia maju, engkau juga maju. Amin. Haleluya. Dorong dia. Cara memimpin kepada itu jangan dibentang. Karena engkau adalah orang yang dipimpin. Tapi engkau bisa memimpin orang pimpinanmu. Caranya adalah dorong. Nah, kepada orang yang di belakang, itu berarti bahasanya anak buah atau anak kita. Nah gitu kan, tidak ada bapak buah. Nah gitu. Anak kita, adik, atau mungkin dia karyawan kita, dia ada di belakang kita yang memberikan panduan. Cara memimpinnya apa? Tunjukkan teladan. Lalu yang berikut apa? Kita tarik dia supaya maju. Itu cara memimpin. Amin. Nah, bagaimana kalau dia ada di samping kita? Dia kan 360 lingkaran kan? Nah, bagaimana kalau dia ada di samping? Ini apa ini? Ini adalah kakak beradik boleh, saudara boleh, rekan sekerja, sahabat. Cara memimpinnya apa? Rangkul. Kakak adik dirangkul, teman dirangkul, jangan ditonjok. Ah gitu. Amin. Jadi kita bisa memimpin dimanapun kita berada. Siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang terhubung kepada kita, kita bisa pimpin. Tapi yang bergumul adalah kita bisa harusnya tunduk kepada otoritas. Amin. Benar sekali. Elizabeth mengalami hal yang mustahil. Maria disuruh ke sana. Saudara kalau belajar sesudah ayat 38 di ayat 39 sampai ayat 35, ada 3 bulan Maria di rumah Elizabeth. Belajar dia. Serap ilmunya Elizabeth. Serap firmannya. Amin saudara. Oke, yang terakhir. Senang sekali kalau saudara dengar terakhir ya. Yang kelima dan yang terakhir.
Haleluya. Yang kelima, baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi hidup kita untuk bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Bersekutu begini butuh kuasa Roh Kudus. Kita bisa tersinggung cuma gara-gara satu kata seseorang, betul. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, meskipun mungkin kayaknya Pak Gembala punya kurang enak ya, tapi karena ada Roh Kudus, Tuhan menghiburkan. Kemampuan gembala, kemampuan pemimpin, kemampuan rekan jemaat terbatas. Tetapi kemampuan Roh Kudus di dalam diri kita tak terbatas. Amin. Haleluya. Kemampuan bersekutu di rumah butuh dari Roh Kudus. Kemampuan bersekutu dalam komsel butuh kekuatan Roh Kudus. Bersekutu di tempat ini, ibadah seperti ini harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Saya percaya kalau semua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi harus ada yang namanya bisa bersekutu. Amin. Bisa bergaul dengan baik. Haleluya. Jangan sepanjang hari, sepanjang waktu ketemu orang, kata-katanya jelas terus, kata-katanya menyakitkan. Gak boleh. Kita dipimpin oleh Roh Kudus yang lembut. Tapi kan kadang-kala tanpa kita sadari bisa menyakiti orang. Betul ya? Kita tidak sadar, tapi biarlah Roh Kudus yang hiburkan. Amin. Jadi untuk bersekutu di keluarga, kakak beradik, kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, udah bentuk bunuh-bunuhan. Kadang-kala yang menghalangi destiny kita, panggilan Tuhan atas hidup kita tidak jauh-jauh keluarga. Yang membuat contohnya Habel dan Kain. Ya kan? Yusuf dijual. Siapa yang jual? Kakak-kakaknya. Yefta ditolak oleh siapa? Saudara-saudaranya. Betul ya? Kalau saudara belajar, banyak saudara-saudara bisa jadi batu sandungan. Tapi di perjanjian baru, Yakobus dan Yohanes, kakak beradik melayani Tuhan sama-sama. Petrus dan Andreas sama-sama melayani di dalam Tuhan. Jadi kita ada di bawah perjanjian yang baru. Satu keluarga bisa melayani Tuhan, bersekutu bersama-sama sebagai anak Tuhan. Kita bukan perjanjian lama, kita perjanjian baru. Kita adalah satu saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi mulai sekarang andalkan Roh Kudus. Andalkan kekuatan Roh Kudus. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Saya mau sampaikan sesuatu untuk Ibu Amel. Ibu Amel, kalau Tuhan ngomong untuk mau sampaikan kepada Ibu Amel, perhatikan ini. Bahwa kami tidak sanggup menjalani hidup yang baik, tapi ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kesanggupan. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu bebanmu. Gak gampang menjalani hidup seorang Amel, gak gampang. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi. Ada kekuatan Roh Kudus kuberikan kepadamu. Roh Kudus ada padamu, sehingga engkau memiliki kekuatan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan. Amin. Haleluya. Elizabeth ya, engkau dikasih oleh Tuhan. Meskipun apa yang saya lihat ini, meskipun saya melihat roh jahat berusaha menghancurkan kehidupanmu, keluarga, engkau sedang berperang dengan roh jahat, bukan berperang dengan manusia. Musuhmu bukan manusia, bukan keluarga. Perhatikan ini ya. Engkau mungkin bertanya-tanya, kok keluargaku model begitu? Saya mau kasih tahu ke kamu. Musuhmu bukan orang, musuhmu kuasa kegelapan. Iblis coba menyerang hidupmu.
Iblis berusaha menghancurkan hidupmu, menghancurkan dari dalam, dari pikiran. Tapi saya mau kasih tahu, ada kasih sayang Tuhan yang besar buat hidupmu. Amin ya. Tuhan sanggup menolong. Serahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya ada Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak yang percaya Tuhan tak terbatas untuk menolong kita? Haleluya. Haleluya. Dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja dalam hari. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan datang dalam hidup kita. Dia sudah ada di hidup kita. Dia yang memuaskan dahaga kita. Kita mungkin bergumul dengan segala beban yang berat, tapi ada Roh Kudus membeban hati kita, menyembuhkan luka hati kita, memulihkan keadaan kita. Roh Kudus yang melindungi kita supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Bagaikan tanah yang kering merindukan air, bagaikan seekor rusa merindukan sungai, begitulah kita. Tapi mengalir Roh Kudus begitu kuat atas hidup kita. Haleluya. Kita akan nyanyi satu lagu, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
Aku berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini, baik secara onsite tatap muka maupun secara online disiarkan lewat Facebook. Tuhan, aku berdoa jamaah Tuhan mengalir, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami dalam nama Yesus, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan hati kami, dan membuat keadaan kami menjadi baik dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengalir urapan baru dalam hidup kami umat Tuhan. Jamaah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau umat Tuhan, kau terima kekuatan Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus. Mengalir kekuatan tak terbatas dari Roh Kudus, mengubah hidupmu, mengubah keluargamu, memulihkan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, ada kuasa dan pengurapan baru terjadi dalam hidupmu. Mengalir roh hikmat dan pengertian dalam hidupmu. Mengalir kuasa kedahsyatan Kristus dalam hidupmu. Kau maju dan meningkat. Kau terima kekayaan kemakmuran Kristus, terima kemuliaan Kristus dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya mengundang anak-anak. Ada yang nyanyi? Oke, maju ke depan semuanya. Kita mau nyanyi. Anak-anak mau nyanyi. Di depan sini. Di depan sini. Di sini sini. Oke, sini ke depan sini. Oke, atau di atas saja deh. Saya lagi. Oke. Ini apa? Oh. Manis baik. Oh, pegang baik. Tahu? Oh ya. Oke. Kesana lagi. Sini. Oke, sudah. Haleluya, terima kasih, silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan.
Tuhan memberkati anak-anak kita dan kita semua. Oke, sebelum kita perjamuan kudus, minggu depan acara Natal kita, Natal gereja kita. Saya mengajak bawa keluarga saudara. Kalau ada teman boleh lah, ajak teman-teman saudara. Amin. Haleluya. Jadi minggu depan usahakan hadir jam 5 sore tanggal 13 Desember 2020. Datang lebih awal. Ibadahnya jam 5. Jangan datang jam 5, datang lebih awal. Amin. Haleluya. Oke, berikut. Kita akan usahakan tanggal 25 tetap ada ibadah. Tapi pagi. Begitu. Tapi nanti pengumumannya pada tanggal 13 nanti. Jadi kita usahakan tanggal 25 Desember akan tetap ada ibadah. Tapi ibadahnya pagi. Sekitar jam 10 kita usahakan ada. Tapi kita mesti konfirmasi dengan yang memilih tempat ini. Oke. Yang berikut. Kita ada doa semalaman. Sebelum berakhir tahun 2020 ini, saya pengen kita ikut doa semalaman. Rencananya hari Jumat ini. Hari Jumat tanggal 11 ya. Nah, rencananya mulai jam 10 malam tanggal 11 dan berakhir pada tanggal 12 pagi, setidaknya jam 3 pagi berakhir doa semalaman. Apa sih doa semalaman itu? Apa maksudnya? Apa keuntungannya? Yesus memilih orang-orang tepat doa semalaman. Sesudah doa semalaman, Yesus banyak melakukan mujizat. Berarti doa semalaman itu ada kuasanya. Saya mendorong saudara ketika engkau bergumul dengan keluarga, keuangan, pekerjaan, hadir doa semalaman. Nanti kami akan kirimkan informasi tempatnya. Kami lagi berpikir apakah di daerah Sunter ada satu tempat di sana atau mungkin di daerah Kelapa-Gading. Nanti informasinya kami akan sampaikan. Tetapi saya mau mengajak kita untuk ikut. Amin. Haleluya. Yang berikut. Pada bulan Januari tahun depan, bukannya lama sekali ya, tahun depan. Ada tinggal 1 bulan lagi. Tahun depan, tahun 2021 di bulan Januari mulai tanggal 3 kita ada yang namanya puasa Daniel. Puasa 21 hari. Dari tanggal 3 pagi dan kita akan berakhir puasanya pada tanggal 24 Januari. Ayo. Saudara jangan dulu melawan begini. Aku gak bisa. Jangan dulu. Ikutin aja dulu. Tahu dalam hati saya mau, Tuhan tolong supaya saya bisa. Gitu. Amin. Jangan baru dengar kata puasa serem amat ya. Apalagi 21 hari. Nah gitu. Tapi mulailah dari hati bilang, Tuhan aku mau. Kalau engkau mau, gitu, engkau pasti bisa. Yes. Amin. Tapi berdoa dulu, Tuhan tolong aku supaya bisa puasa 21 hari program gereja. Dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 24 Januari 2021. Aku pengen ikut. Kalau ada kemauan, ada jalan. Nah gitu. Bisa. Apalagi kita andalkan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Supaya aku bisa puasa 21 hari. Amin. 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 Ayo, Amin. taruh tangan kanan di dada, bilang Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Ini bukan soal bisa atau tidak ya. Yang penting mau aja dulu. Soal nanti pada tanggal 3 apakah engkau sanggup atau gimana kita lihat aja. Tapi yang penting ada kemauan, taruh tangan di dada, bilang Tuhan aku mau. Tuhan, aku Puasa 21 hari puasa di bulan Januari 2021. di bulan Januari. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. terjadi. Terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Baik, beberapa pengumuman saya akan broadcast atau kirimkan kepada saudara. Dan saya rindu saudara mendapatkan informasi gereja. Oke, kita akan perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu diberikan di waktu kita lagu doa penutup, lagu penutup. Nah gitu. Jadi nanti sebentar persembahannya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus. Urapan Tuhan mengalir atas hidup kami.
Tuhan jamah kami, Tuhan ubahkan kami. Pelayan perjamuan kudus bisa ada di depan. Haleluya. Tuhan jamah kami, urapi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa, urapan Tuhan mengalir buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengalir untuk pelayan-pelayan perjamuan. Jamah dalam nama Yesus. Dan kami semua yang menerima, Tuhan menjamah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Dia Yesus selamat bagiku, dia Tuhan selamatkan jiwa. Haleluya. Sudah dapat semuanya, amin? Oke. Baik, kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari masing-masing berdoa bersyukur kepada Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Engkau rela mati menebus dosaku, menyelamatkan aku. Terima kasih aku telah menerima kasih Kamu ya Tuhan. Terima kasih aku sudah mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih aku sudah mengalami pertolongan Tuhan. Bukan karena usahaku, bukan karena kemampuanku, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ayo berdoa semua, berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada yang sudah dapat ya? Adik sudah dapat ya? Semua anak-anak usahakan dapat semua. Sudah dapat ya? Oke, sekarang taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata pada waktu kita makan, kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya ke-11 ayat ke-6, pasal 10 ayat 16. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi imani bahwa kita memiliki tubuh Kristus sehat dan kuat. Bahkan di Alkitab di 1 Korintus pasal 11 di situ dikatakan bahwa tubuh Yesus sudah diserahkan kepada kita. Di Alkitab itu dikatakan bahwa kalau kita tidak memandang kepada tubuh Kristus sudah ada pada kita, menganggap sepele tubuh Kristus ada pada kita, itu tidak punya arti. Maka Alkitab berkata di situ dikatakan, maka tidak heran
engkau kena hukuman. Menarik sekali, hukuman itu dalam bentuk fisik. Alkitab berkata dalam pasal 11, 1 Korintus pasal 11, beberapa di antara kamu sakit, lemah, dan tidak sedikit yang meninggal. Artinya waktu kita makan roti imani, tubuh Yesus ada padaku. Tubuh Yesus ada padaku sehingga aku sehat dan kuat. Tidak ada kelemahan, tidak ada virus corona. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima dengan iman tubuh Kristus ada pada kami. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk, tidak ada kegagalan, semua bagian organ tubuh sehat, begitulah kami imani. Kami menerima tubuh Yesus. Tubuh Yesus ada pada kami. Sebagaimana tubuh Yesus, begitulah kami. Kami sehat, kuat, tidak ada kegagalan, tidak ada kutuk, tidak ada kesialan. Semua sistem tubuh baik, semua organ tubuh baik, semua bekerja. Bahkan Yesus mati di kayu salib, sebelumnya menderita secara fisik, dicambuk di darah. Itu maksudnya supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami disembuhkan, kami dipulihkan, dibuat sehat, jadi baik. Kami terima dengan iman, sebagaimana Yesus sekarang bukan lagi mati lalu dikubur, tetapi sudah bangkit, sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami percaya bahwa sebagaimana Yesus mulia secara fisik, begitulah kami imani. Kami sehat dan kuat, tidak ada kelemahan. Kami menolak virus corona, kami menolak segala penyakit. Kami percaya kesehatan Kristus ada pada kami. Sebab di malam Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami terima dengan iman darah Yesus sudah mengalir di hidup kami. Sebagaimana darah di tubuh kami menunjukkan kehidupan. Berarti waktu kami terima cawan ini, kami mengakui darah Yesus ada di hidup kami. Berarti kehidupan Yesus ada pada kami. Sebagaimana Yesus mulia, penuh kuasa, penuh hikmat, penuh urapan Tuhan, maju dan meningkat. Maka begitulah kami imani. Oleh darah Yesus kami sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Sekarang kami adalah orang yang diberkati, dikasih oleh Tuhan. Sekarang kami sudah mulia di hadapan Tuhan. Itu bukan usaha kami, itu bukan karena kemampuan kami, semata-mata karena kami sudah ada di bawah perjanjian yang baru, yang dibenteraikan oleh darah Yesus. Sekarang kami dikasih oleh Tuhan. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Berarti kita sudah memiliki perjanjian yang baru. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari bersyukur. Kasih karunia Tuhan mengalir bawah ini. Aku berdoa untuk semua umat Tuhan, diberkati kuat dan sehat, dipelihara oleh Tuhan dengan cara ajaib, tak biasa-biasa, dengan cara supranatural. Kami mengalami kemajuan dan peningkatan di hidup kami. Semua yang sekolah, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja sebagai karyawan, yang punya bisnis usaha sendiri, diberkati oleh Tuhan. Semuanya maju dan meningkat. Terobosan keuangan terjadi dalam hidup kami dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang pernah terhubung, yang sudah terhubung, yang sedang terhubung, maupun yang akan terhubung, dilindungi, diberkati, dan dilindungi dari segala virus corona dalam nama Yesus. Aku berdoa pemeliharaan Tuhan secara spesial terjadi dalam hidup kami. Mulai dari mujizat ekonomi kami, pengurasan baru ada dalam hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami menjadi utusan Kristus, bersaksi bagi orang, bersaksi untuk Yesus, untuk orang lain, supaya orang lain juga mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan buat kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, jamah bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Khusus untuk
untuk kota Jakarta. Tuhan berkati kota Jakarta. Gubernur, wakil gubernur yang sedang sakit, pulihkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas mereka. Dan kota Jakarta ini baik-baik saja. Segala hal yang bukan daripada Tuhan kami hancurkan. Segala hal yang mengganggu pemerintahan Indonesia, pemerintah di kota Jakarta, kami singkirkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, anak-anak Tuhan di Indonesia, umat Tuhan di Indonesia dilindungi, diberkati. Jadi berkat, jadi teladan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di Sigi, Sulawesi Tengah yang mengalami penganiayaan, hiburkan Tuhan. Segala roh ketakutan sudah dihancurkan. Kami berdoa, biar penuaian besar-besaran terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Sekarang kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Lipat gandakan kehadiran, lipat gandakan gereja dengan cara tak biasa, dengan cara sempurna Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa baru dalam nama Yesus. Maupun kami yang sudah datang, sudah menjadi anggota, Tuhan buat kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Sudah akhir kita akan memberikan persembahan sebagai ini menjadi lagu penutup. Saudara bisa silakan duduk dulu. Sebab saudara mempersiapkan. Tuhan kami percaya persembahan kami sudah diberkati. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan spesial lainnya, persembahan umum sudah diberkati. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ada 2 kantong, sebentar ya. Ada 2 kantong. Tetapi nanti ada satu persembahan yang saya pengen apa? Satu persembahan sosial. Jadi sesudah tanggal 13 kita akan mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Jadi kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu. Kalau rela, tidak apa-apa, bagus. Tapi persembahannya ditaruh di depan ya, di bawah kain ini. Oke, kita akan nyanyikan Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Malam hari yang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku Haleluya Tuhan. Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan sudah melimpah bagi kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua kami yang hadir di tempat ini, semua jemaat Tuhan di bawah pelayanan Glorious Ministry Jakarta, dan semua orang yang terhubung lewat pelayanan online, kami berdoa. Kuat sehat-sehat kami kuasa kami dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami mari menyatakan tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan yang bisa menghancurkan kami. Mari sekali lagi kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Imani bahwa berkat ini sudah dapat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan segala kasih karunia dari Bapa,
cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kau dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Nyanyikan satu lagu, ku yakin engkau memberkati.